Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reselia Putri Wandana dari Manajemen A1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Majapahit. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pendidikan agama Islam mengenai akhlak, etika, dan moral. Dalam pembahasan kali ini ada 4 poin yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu tentang pengertian, yang kedua ruang lingkup, yang ketiga persamaan dan perbedaan, dan yang keempat adalah nilai. Poin pertama yaitu pengertian. Pengertian akhlak. Apa itu akhlak? Secara etimologi, kata akhlak berasal dari kata-kata kholaqoh atau halukun yang berarti perangai, tabiat, dan adat, atau dari kata kalhun yang berarti kejadian, buatan, dan ciptaan. Jadi, akhlak adalah pengetahuan yang menjelaskan tentang baik dan buruk, mengatur pergaulan manusia, dan menentukan tujuan akhir dari usaha dan pekerjaan. Pengertian etika. Apa itu etika? Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti adat kebiasaan baik. Jadi, etika adalah sebuah pranata perilaku seseorang atau kelompok yang tersusun dari suatu sistem nilai atau norma yang diambil dari gejala-gejala alamiah masyarakat kelompok tertentu. Pengertian moral. Apa itu moral? Moral berasal dari kata Latin mos dan mores yang berarti adat atau cara hidup. Jadi, moral adalah tindakan manusia yang sesuai dengan ide umum masyarakat yang baik dan wajar. Poin kedua yaitu ruang lingkup akhlak. Akhlak pribadi yang paling dekat dengan seseorang itu adalah dirinya sendiri. Maka hendaknya seseorang itu menginsyafi dan menyadari dirinya sendiri. Karena hanya dengan insyaf dan sadar kepada diri sendirilah pangkal kesempurnaan akhlak yang utama, budi yang tinggi. Akhlak berkeluarga. Akhlak ini meliputi kewajiban orang tua, anak, dan karib kerabat. Kewajiban orang tua terhadap anak dalam Islam mengarahkan pada orang tua dan pendidik untuk memperhatikan anak secara sempurna. Seseorang anak haruslah mencintai kedua orang tuanya, karena mereka lebih berhak dari segala manusia lainnya untuk engkau cintai, taati, dan hormati. Akhlak bermasyarakat. Pendidikan kesusilaan atau akhlak tidak dapat terlepas dari pendidikan sosial kemasyarakatan. Kesusilaan atau moral timbul di dalam masyarakat. Sejak dahulu, masyarakat tidak dapat hidup sendiri-sendiri dan terpisah satu sama lain, tetapi berkelompok-kelompok, bantu-membantu, saling membutuhkan, dan saling mempengaruhi. Ini merupakan apa yang disebut dengan masyarakat. Akhlak bernegara. Mereka yang sebangsa denganmu adalah warga masyarakat yang berbahasa yang sama denganmu, tidak segan berkorban untuk kemuliaan tanah airmu. Engkau hidup bersama mereka dengan nasib yang sama, dan ketahuilah bahwa engkau adalah salah seorang dari mereka, dan engkau timbul tenggelam bersama mereka. Akhlak beragama. Akhlak ini merupakan akhlak atau kewajiban manusia terhadap Tuhannya. Karena itulah ruang lingkup akhlak sangat luas, mencakup seluruh aspek kehidupan, baik secara vertikal dengan Tuhan maupun secara horizontal dengan sesama makhluk Tuhan. Ruang lingkup etika. Etika menyelidiki sejarah dalam sekian tidak sedikit aliran, lama dan baru tentang tingkah laku manusia. Etika merundingkan tentang cara, kiat menghukum, menilai baik dan buruk suatu pekerjaan. Etika menyelidiki faktor, hal arjen yang mencetak memenuhi dan mendorong lahirnya tingkah laku manusia. Etika menyatakan mana yang baik dan mana yang buruk. Etika mengajarkan teknik-teknik yang ditempuh juga untuk meningkatkan budi pekerti ke jenjang kemuliaan. Etika juga menegaskan arti tujuan hidup yang sebenarnya, sehingga dapat mengerjakan kebiasaan yang baik dan menjauhi segala kelakuan yang buruk. Ruang lingkup moral. Moral lebih mengacu kepada suatu nilai atau sistem hidup yang dilaksanakan atau diberlakukan oleh masyarakat. Nilai atau sistem hidup tersebut diyakini oleh masyarakat sebagai
yang akan memberikan harapan munculnya kebahagiaan dan ketentraman. Nilai-nilai tersebut ada yang berkaitan dengan perasaan wajib, rasional, berlaku umum, dan kebebasan. Jika nilai-nilai tersebut telah mendarah daging dalam diri seseorang, maka akan membentuk kesadaran moralnya sendiri. Orang yang demikian akan dengan mudah dapat melakukan suatu perbuatan tanpa harus ada dorongan atau paksaan dari luar. Poin ketiga, perbedaan dan persamaan. Perbedaan akhlak, etika, dan moral dari segi sumbernya. Akhlak bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, sedangkan etika, akal pemikiran manusia, moral, adat istiadat daerah tertentu. Perbedaan akhlak, etika, dan moral jika dilihat dari sifatnya. Akhlak bersifat tetap dan berlaku selama-lamanya, sedangkan etika sifatnya hanya sementara dan moral sifatnya sementara dan hanya berlaku pada daerah tertentu. Jika dilihat dari aspek sanksi, sanksi akhlak adalah sanksi dunia dan akhirat, sedangkan etika dan moral hanya sanksi dunia saja. Untuk aspek kesesuaian dengan zaman, akhlak mengikuti perkembangan zaman, etika dan moral berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Persamaan etika, akhlak, dan moral berkaitan dengan nilai baik atau buruk, betul atau salah, patut atau tidak patut, dan dituntut atau di tengah, merujuk kepada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat dan sikap seseorang, merupakan prinsip atau gaya hidup manusia untuk melakukan martabat dan sifat kemanusiaan. Poin keempat yaitu nilai dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan nilai akhlak. 1. Bersedekah di kala lapang dan sempit. Yang kedua, memberi kepada orang yang membutuhkan. Yang ketiga, menjenguk teman yang lagi sakit. Yang keempat, menghormati orang yang lebih tua dan menghargai orang yang lebih muda. Yang kelima, berlaku adil kepada setiap orang. Dan masih banyak lagi penerapan tentang nilai akhlak. Penerapan nilai etika. Etika makan dan minum, yaitu memulai makan dengan minum dengan membaca bismillah. Makan dengan menggunakan tangan kanan, tidak berlebih-lebihan di dalam makan dan minum, dan masih banyak lagi. Etika berbicara. Contohnya, hendaknya pembicaraan selalu di dalam kebaikan, tidak membicarakan sesuatu yang tidak berguna, berbicara dengan suara yang dapat didengar, tidak terlalu keras dan tidak terlalu rendah. Etika bergaul dengan orang lain. Contohnya, bermuka manis dan bersenyumlah bila Anda bertemu dengan orang lain. Berbaik sangkalah kepada orang lain. Dengarkanlah pembicaraan mereka dan hindarilah perdebatan dan bantah-membantah dengan mereka. Penerapan nilai moral. 1. Tidak membuat kerusuhan. Kerusuhan juga dapat diartikan kondisi di mana nilai moral tidak berfungsi. Maka dari itu, contoh moral untuk menjaga lingkungan yang tentram. Yang kedua, menaati peraturan yang ada. Peraturan dibuat untuk ditaati dan bukan untuk dilanggar. Contoh moral misalnya saja menaati peraturan lalu lintas agar tidak kecelakaan di jalan. Yang ketiga, menghormati dan menerapkan sopan santun. Nilai sopan santun ini juga termasuk suatu nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia. Sehingga apabila tidak melaksanakannya berarti tidak memiliki moral yang baik. Harapan saya dengan diselesaikannya video ini, baik pembaca maupun penyusun dapat menerapkan etika, moral, dan akhlak yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun tidak sesempurna Nabi Muhammad, setidaknya kita termasuk ke dalam golongan kaumnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.